Tutorial menanam bunga hias. Mempunyai tanaman monstera yang berdaun lebar, besar, dengan banyak bolong-bolong dan sobekan-sobekan seperti ini adalah salah satu idaman kita sebagai pencinta bunga hias. Selain nampak indah waktu dipandang, gagah waktu dipandang, juga bisa menyejukkan teras atau halaman rumah kita. Dan untuk mempunyai tanaman monstera yang seperti ini, berdaun besar, banyak sobekan, dan subur, ada beberapa faktor yang wajib kita perhatikan. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, tanam monstera di tempat yang luas atau lapang. Seperti punya saya ini, tanaman monstera saya tanam di pinggir pagar saya, di mana tempat yang luas atau lapang tersebut bisa mengakomodir untuk daun monstera yang besar. Jadi perkembangannya pun bisa maksimal. Dan apabila kawan-kawan tidak punya pagar seperti ini, bisa dirambatkan di dinding, atau kalau di pot dibuatkan turus yang tinggi dan besar. Tapi saran saya, untuk tanaman monstera ini paling cocok ditempatkan di tempat yang luas dan lapang. Faktor yang kedua, selain tempat yang luas dan lapang, pastikan tanaman monstera ini cukup mendapatkan sinar matahari. Tidak berkurang, apalagi berlebih. Tanaman monstera ini idealnya terkena sinar matahari sehari 4 jam di pagi hari. Dan apabila tempat kawan-kawan tidak recommended untuk terkena sinar matahari pagi, apabila terkena sinar matahari siang cukup 2 jam. Jadi yang paling bagus tetap sinar matahari pagi, terkena sekitar 4 jam, mulai jam 6 sampai jam 10. Tapi kalau tempat kawan-kawan tidak bisa, apakah terhalang pohon atau terhalang tembok, gedung atau rumah tetangga, tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari siang selama 2 jam, sekitar jam 12 sampai jam 2 atau jam 1 sampai jam 3. Yang penting cukup sinar matahari. Pastikan jangan berlebih sinar matahari, karena kalau berlebih bisa membuat daun monstera ini gosong dan tidak bisa besar. Dan faktor yang ketiga, waktu kita menanam awal monstera, pastikan media tanamnya cukup unsur hara makro dan mikro. Contoh adalah monstera saya ini aslinya daun pertamanya tidak sobek-sobek atau bolong seperti ini. Daun pertamanya malah ini kawan, daun biasa. Dan pastikan waktu menanam awal monstera yang daun biasa ini, media tanamnya cukup. Apabila ditanam di tanah, pastikan buat lubang atau bedengan yang cukup untuk media tanam awal monstera ini. Dan apabila kasusnya seperti saya, di bawah ini sudah betonan, bisa ditempatkan di pot seperti ini. Pastikan media tanamnya ini mengandung unsur hara makro dan mikro yang cukup.
Dan apabila media tanamnya sudah berkurang, bisa karena angin atau kehujanan, tambahin lagi media tanamnya. Di sini saya memakai media tanam campuran antara sekam mentah, kompos daun kering, dan humus, tanah humus. Seperti ini. Dan faktor keempat, lakukan penyiraman rutin yang cukup. Apabila di musim penghujan, kita tidak perlu menyiram karena tanaman monstera ini biasa terkena air hujan tiap hari atau tiap 2 atau 3 hari sekali. Itu tidak apa-apa, tidak perlu kita siram karena tanaman monstera ini termasuk tanaman yang tahan terhadap hama dan penyakit. Jadi jarang sekali ada monstera yang akar lonyot atau batang busuk. Jadi kalau waktu musim penghujan kita tidak perlu melakukan penyiraman, tetapi waktu musim kemarau pastikan lakukan penyiraman rutin tiap minimal seminggu sekali. Tapi apabila musim kemarau yang benar-benar panas, penyiraman bisa diseringkan, bisa 3 hari sekali. Dan faktor yang kelima, rutin lakukan pemupukan. Karena tanaman monstera ini adalah tanaman yang bandel, akarnya bisa kemana-mana, bisa dilihat. Jadi akarnya ini kita bebaskan untuk mencari nutrisi sendiri. Biasa bisa dari tembok pagar saya, atau bisa dari dia akarnya lari kemana-mana mencari nutrisi. Biarpun begitu, wajib kita lakukan pemupukan. Dan pemupukan diberikan kepada media tanamnya yang kita buat pertama tadi. Di sini saya ada pot. Kalau ada kawan-kawan bisa langsung di tanah, ya di tanah. Dan untuk pemupukan monstera ini sebaiknya kita gunakan pupuk yang alami. Saya biasanya menggunakan campuran dari ini, air cucian beras ACB, saya campur dengan micin atau Ajinomoto. Dan kadangkala kalau ada kopi bekas seperti ini, bekas saya ngopi, ini saya siramkan juga seperti ini. Jangan takut tanaman monstera kita ini nanti over protein, karena tanaman monstera ini bisa menyerap nutrisi yang banyak, malah makin bagus karena bisa memperbesar akar dan batang. Contohnya ini, waktu saya tanam batangnya cuma segini, sejari telunjuk. Setelah saya rawat, saya pupuk, batangnya makin lama makin besar. Bisa dilihat, malah sampai 3 jari. Yang keenam, rajin atau rutin bersihkan daunnya. Karena tanaman monstera ini kita taruh di tempat yang lapang atau luas di luar ruangan. Jadi daun-daun monstera ini rawan kotor, terkena debu-debu yang berterbangan. Jadi rutin bersihkan daunnya. Untuk pembersihan daunnya pun sangat gampang, cukup kita siram-siram seperti ini di bagian depan dan belakang daun. Faktor yang ketujuh, rutin inspeksi
baik itu hama maupun gulma. Hamanya bisa seperti semut seperti ini, atau gulma-gulma yang ada di sekitaran tanaman monstera. Biarpun tanaman monstera ini tahan terhadap serangan jamur, virus, dan bakteri, tetapi ada hewan-hewan kecil yang biasanya hinggap atau bersembunyi di tanaman monstera. Hewan-hewan tersebut seperti bekicot, semut, kutu putih, belalang, kupu-kupu, ulat, dan lain sebagainya itu biasa hinggap di tanaman monstera. Makanya kita wajib membasminya. Gulma-gulma pun begitu, karena di bawah tanaman monstera ini menjadi teduh, sejuk, untuk gulma-gulma atau rumput liar pun gampang berkembang. Dan yang ke-8 atau yang terakhir atau yang tambahan, bisa dilakukan bisa tidak, kita pilihin akar-akar monstera. Pilih akar monstera, maksudnya adalah di sini banyak sekali akarnya, kawan. Kita pilihin akar-akar yang produktif. Kita buangin akar-akar yang rusak atau patah. Contohnya adalah akar seperti ini. Ini sudah patah. Jadi ini akar ini tidak mungkin berkembang atau tumbuh ke sana. Jadi kita buangin. Akar seperti ini juga. Yang kita biarkan adalah akar-akar produktif atau akar-akar yang bisa berkembang seperti ini. Oke kawan, demikianlah 7 atau 8 faktor yang perlu diperhatikan supaya kita mempunyai tanaman monstera dengan daun besar, banyak sobekan, dan banyak juga lubangnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.